Eksekusi lahan seluas 9 hektar di Desa Tambak Oso, Kecamatan Waru, Sidoarjo diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat petugas keamanan dari Polresta Sidoarjo terlibat adu mulut dengan massa aksi pendukung termohon yang menutup akses jalan masuk menuju lokasi eksekusi. Akibat kejadian itu, satu anggota dari Polresta Sidoarjo mengalami luka di bagian pelipis karena terjatuh dari motor setelah ditarik massa aksi. Kuasa hukum termohon menyebut aksi penghalangan ini dilakukan karena pihak termohon tidak terima karena baru menerima surat pemberitahuan eksekusi pada pagi hari. Kami hari ini pun, ya, prinsipal kami, Royan dan keluarganya tidak menerima surat pemberitahuan per jam 9 pagi tadi itu juga belum. Hingga surat itu secara fisik itu sekitar jam berapa tadi, jam 10-an baru diterima di tangan. Dan ternyata surat itu tertanggal 12 Juni. Dan juga hasil investigasi tim kami, tim hukum, bahwa surat itu baru dilayangkan, diterima oleh pihak kepala desa itu kemarin tanggal 17 jam 2, sekitar jam 2 baru diterima. Nah, ini dari segi kepatutan itu sudah menyalahi cacat formil tata aturan untuk bersurat. Setelah melalui pintu samping lahan, akhirnya jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo dinampingi TNI Polri berhasil membacakan berita acara eksekusi lahan itu dan aparat keamanan kemudian meninggalkan lokasi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyok Agusta, iNews melaporkan. Selamat malam pemirsa. Ricu eksekusi lahan di Sidoarjo, Jawa Timur hingga menyebabkan satu anggota polisi terluka menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kami juga akan menghadirkan informasi penting lainnya, di antaranya sejumlah mahasiswa di Blitar, Jawa Timur dihalau Pas Pampres usai membentangkan spanduk kritik kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Saya Reni Aramsari, inilah iNews Prime selengkapnya. Pemirsa, akibat korsleting sebuah kabel tiang listrik yang berada di belakang SPBU di kawasan Kalideres, Jakarta Barat terbakar. Kebakaran membuat para petugas SPBU dan masyarakat panik hingga aktivitas penjualan BBM ditutup. Kabel yang berada di tiang listrik mengalami korsleting hingga menimbulkan percikan api yang berada di Jalan Peta Selatan, Kalideres, Jakarta Barat. Peristiwa kebakaran yang berada di belakang pom bensin ini sempat membuat kepanikan sejumlah karyawan dan masyarakat yang tengah mengisi BBM. Menurut pegawai SPBU, kabel listrik ini terbakar setelah salah seorang petugas PLN memperbaiki sambungan kabel pada tiang listrik ini. Beruntung kebakaran tak menyambar ke bagian tangki pengisian BBM. Api bisa dipadamkan menggunakan apar setelah satu unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Akibat peristiwa ini, petugas langsung menutup SPBU dan menghentikan aktivitas penjualan BBM. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi lainnya pemirsa. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memenuhi panggilan penyidik Barreskrim Polri guna pemeriksaan terkait kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang dilakukan Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi. Dalam pemeriksaan hari ini, Angga Nugraha sebagai pelapor dicecar 29 pertanyaan oleh penyidik. Selama pemeriksaan, Angga menjelaskan bukti-bukti yang diserahkan ke polisi terkait laporannya terhadap Budi Aris Setiadi.
Sementara itu, ia juga mengaku siap jika kembali dipanggil untuk memberikan keterangan. Selain itu, kuasa hukum PDI Perjuangan Wiradharma Hareva juga meminta penyidik Dirtipidum Barreskrim Polri terus melanjutkan laporan pihaknya. Dirinya pun juga meminta polisi menetapkan Budi Ari menjadi tersangka atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap PDIP terkait kasus judi online di Kominfo. Dalam pemeriksaan tadi memang ada 29 pertanyaan yang ditanyakan kepada saksi pelapor bahwa terkait lebih fokus kepada isi percakapan itu, ya. Isi percakapannya itu mana yang mengandung yang menurut pelapor itu yang jadi fitnah dan pencemaran nama baik. Dan nanti tadi itu sudah kami jelaskan semua dari awal dipertanyakan dan kami jelaskan semua, ya. Lalu untuk tadi pertanyaannya terkait kelanjutannya berdasarkan dari informasi dari penyidik, nanti ada pemanggilan saksi yang lain, ya, karena kan kami ajukan ada saksi 3 lagi yang harus diperiksa. Nanti setelah itu mungkin akan dilakukan pemanggilan terhadap terlapor. Tenang ya Pak ya. Ya. Tapi kalau tenang jangan fitnah sana sini Pak. Jangan fitnah partai kami Pak. Ini nggak bagus Pak. Sebelumnya, anggota Komisi 6 DPR RI fraksi PDI Perjuangan Darmadi Durianto menegur dan mencecar Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi di tengah rapat kerja Komisi 6 dan Kementerian Koperasi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Darmadi meminta Budi Ari tidak memfitnah partainya sebagai mitra judi online. Ya, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Ibu Gregorius Ronalta Nur Meriska Wijaya divonis 3 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Vonis hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa. Hakim menyatakan Meriska bersalah memberikan suap kepada 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya untuk vonis bebas anaknya terkait kasus kematian Dini Sera. Hakim juga menghukum Meriska membayar denda 500 juta rupiah atau subsidi 6 bulan penjara. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni 4 tahun penjara dan dituntut membayar denda 750 juta rupiah, subsidi 6 bulan kurungan. Terkait vonis 3 tahun ini, Ibu Ronalta Nur mengaku menerima. Yang telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas dakwaan alternatif pertama menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sejumlah 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Menetapkan masa selama terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.